Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Apin Puriski Reda Putri. Kali ini dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Bisnis di pertemuan kedua dengan materi yaitu riset dan metodologi. Langsung saja kita masuk kepada materinya. Ya, riset dan metodologi. Diawali dengan pendahuluan yaitu definisi dari penelitian. Ya, research is somewhat intimidating term for some. Is simply the process of finding solution to a problem after through study and analysis of the situational factors menurut Uma Sekaran tahun 2000. Jadi intinya penelitian itu adalah sebuah proses yang simpel atau sederhana untuk menemukan solusi dari sebuah permasalahan berdasarkan pembelajaran atau analisa dari faktor-faktor situasional, ya. Nah, penelitian bisnis sendiri dilakukan untuk menjalankan bisnis. Seorang manajer memerlukan data yang tepat, akurat, ya, tepat waktu, sahih dan handal. Kemudian dianalisis dan disintesis sehingga diperoleh informasi yang dapat membantunya untuk membuat keputusan bisnis yang baik. Ya. Jadi dalam sebuah bisnis itu pasti harus ada penelitian atau research yang dilakukan. Ya. Kenapa ini harus dilakukan? Karena sebenarnya di dalam suatu bisnis itu yang paling pasti adalah perubahan, ya. Perubahan itu akan selalu terjadi. Kalau ada perubahan yang terjadi, maka akan ada perubahan di dalam internal perusahaan sehingga ada masalah yang akan timbul, ya, penyesuaian. Ya, ketika ada penyesuaian dan masalah yang akan timbul, maka dibutuhkan informasi-informasi untuk penyelesaian masalah tersebut. Nah, untuk mengetahui informasi-informasi tersebut, maka perlu dilakukan penelitian-penelitian. Gitu. Kerangka berpikirnya seperti itu. Nah, pengertian metodologi penelitian secara asal katanya, metode adalah cara yang tepat melakukan sesuatu, ya. Berdasarkan asal katanya, jadi metodologi, logos itu artinya adalah ilmu pengetahuan. Kemudian apa penelitian itu? Penelitian itu berasal dari kata bahasa Inggris yaitu research, ya. Yang artinya kembali, to search artinya mencari. Jadi mencari kembali atau kita menemukan solusi dari sebuah permasalahan, itu adalah research. Kemudian penelitian sebagai suatu proses, ya. Salah satu ciri khas penelitian adalah proses yang berjalan secara terus-menerus. Karena tadi adanya perubahan, maka penelitian di saat itu belum tentu bisa dipakai datanya untuk beberapa tahun ke depan, karena mungkin ada perubahan dan harus ada yang disesuaikan. Kemudian hasil penelitian ini tidak akan pernah merupakan hasil yang bersifat final. Jadi akan terus diperbarui secara terus-menerus. Dan yang paling akan dianggap benar adalah yang paling baru, karena yang paling sesuai dengan kondisi yang terkini. Gitu ya. Jadi, sebuah proyek penelitian itu dari awal sampai akhir itu merupakan sebuah proses memang. Nah, berdasarkan para ahli, pengertian metodologi penelitian yaitu yang pertama menurut David H. Penny, pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah dan pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta. Kemudian menurut Muhammad Ali dalam Khalid, cara untuk memahami sesuatu dengan melalui penyelidikan atau melalui usaha mencari bukti-bukti yang muncul sehubungan dengan masalah tersebut yang dilakukan secara hati-hati sekali sehingga diperoleh pemecahan masalahnya. Ya. Menurut J. Suprapto MA, penelitian adalah penyelidikan dari suatu bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, dan sistematis. Sedangkan menurut Sutrisno Hadi MA dalam Khalid, usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan itu adalah penelitian. Nah, selain itu definisi penelitian lainnya yaitu suatu penelitian sistematik bertujuan menyediakan informasi untuk memecahkan masalah. Menurut Cooper dan Emory 1995, usaha yang sistematik dan terorganisir untuk meneliti masalah yang spesifik yang memerlukan jawaban. Menurut Uma Sekaran 2003, suatu proses pendekatan atau approach dengan pembuktian ilmiah untuk mendapatkan informasi baru atau memperdalam ilmu. Menurut Widodo J. Pujiharjo 1993, sehingga riset itu bisa disimpulkan sebagai upaya mendapatkan pengetahuan berbasis masalah dilakukan dengan sistematik dan terorganisir sehingga mengikuti metode ilmiah yang ada. Ya. Nah, apa sih masalah itu sebenarnya? Masalah itu adalah kesenjangan atau gap atau perbedaan antara harapan dengan kenyataan atau antara yang ingin seharusnya terjadi sama dengan kenyataan yang ada, gitu ya.
kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi dengan kenyataan, apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia, dan perbedaan antara atau gap antara harapan dengan kenyataan. Ya, maka ini harus dilakukan identifikasi untuk fenomena empiris dan teoritis. Kemudian dirumuskan secara spesifik ya dengan membuat research question atau identifikasi masalah, pertanyaan sebuah masalah, dan juga rumusan masalahnya apa. Kemudian identifikasi masalah ini bisa dilihat dari terjadinya gejala atau fenomena, ya, dari antecedent, kemudian ada problem, dan akhirnya konsekuensinya seperti apa gitu. Nah, ilustrasinya gejala atau fenomena produktivitas karyawan rendah misalnya ya. Kemudian permasalahannya adalah motivasi dan komitmen karyawan menurun, sehingga gejala atau fenomena merupakan dampak atau konsekuensi, ya. Permasalahan ini harus didefinisikan secara tegas dan jelas sehingga kegiatan selanjutnya dapat dilakukan dengan baik. Ini adalah salah satu contoh ilustrasi untuk identifikasi masalah. Kemudian bidang atau area permasalahan di dalam penelitian bisnis. Semua bidang di dalam bisnis itu pasti bisa kita lakukan penelitian, baik itu bidang akuntansi keuangan, ya, SDM, pemasaran, operasional, dan strategi, dan research and development dan lain sebagainya. Ya. Kemudian elemen-elemen dari penelitian, persoalan berbagai kemungkinan jawaban, pengumpulan dan penilaian data untuk mengarahkan pilihan atas kemungkinan-kemungkinan jawaban tersebut. Ya, peranan penelitian membantu memperoleh pengetahuan baru, memperoleh jawaban atas suatu pertanyaan, memberikan pemecahan atas suatu masalah. Ya, jadi fungsi penelitian adalah membantu manusia meningkatkan kemampuannya untuk menginterpretasikan fenomena-fenomena masyarakat yang kompleks dan berhubungan, sehingga fenomena tersebut mampu membantu hasrat ingin tahu manusia. Oke, pengertian metodologi penelitian. Metode penelitian merupakan ilmu mengenai jalan yang dilewati untuk mencapai pemahaman. Ya, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu dan kegunaan tertentu. Jadi gampangnya bisa digambarkan seperti ini bahwa ada cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Itu adalah metode penelitian. Ya. Cara ilmiah sendiri merupakan sebuah kegiatan penelitian yang memiliki ciri-ciri keilmuan yang rasional, sistematis, dan empiris sehingga bisa mendapatkan suatu hasil yang logis. Ya. Nah, data penelitian sendiri merupakan data empiris dan juga bisa dilihat dari derajat ketepatan, yaitu reliabilitas dan objektivitasnya. Tujuan penelitian sendiri yaitu adanya penemuan, pembuktian, atau pengembangan mengenai data-data baru atau data yang membuktikan keraguan-raguan atau memperdalam dan memperluas pengetahuan yang ada. Jadi 3 hal ini bisa dijadikan tujuan sebuah penelitian dan disesuaikan dengan judul penelitiannya masing-masing. Sedangkan kegunaan penelitian adalah memahami, memecahkan, dan mengantisipasi sebuah masalah yang ada sehingga menemukan solusi. Ya. Nah, di dalam pendekatan ilmiah itu ada di dalam sebuah penelitian itu atau metodologi penelitian itu ada pendekatan ilmiah dan non ilmiah, ya. Adanya keinginan tahuan dari seorang manusia sehingga menimbulkan pertanyaan dan menimbulkan pengetahuan ya, mana yang benar, mana yang salah gitu ya. Nah, tapi pengetahuan ini bisa didapatkan dari pendekatan baik ilmiah maupun non ilmiah. Kita akan membedakan apa itu bedanya pendekatan ilmiah dan non ilmiah. Pendekatan ilmiah dituntut dilakukan dengan cara dan tata urutan tertentu sehingga memperoleh pengetahuan yang benar dan logis. Ya, cara ilmiah ini harus dapat diterima oleh akal dengan cara berpikir secara ilmiah. Ya, berpikir ilmiah itu bersikap skeptik, analitik, dan kritis. Ya, berpikir skeptik itu selalu menanyakan bukti dan fakta yang mendukung pertanyaan. Analitik itu selalu menganalisa setiap pertanyaan atau persoalan. Berpikir kritis itu selalu mendasarkan pemikiran atau pendapatan pada logika dan mampu menimbang berbagai hal secara objektif berdasarkan data dan analisis akal sehat. Nah, ada beberapa kriteria metode ilmiah. Yang pertama berdasarkan fakta, yang kedua bebas dari prasangka, ya, atau subjektivitas. Yang ketiga menggunakan prinsip analisis, yang keempat menggunakan hipotesis, yang kelima menggunakan ukuran objektif, dan yang keenam menggunakan teknik kuantifikasi. Beberapa langkah dalam metode ilmiah yaitu yang pertama, merumuskan serta mendefinisikan masalah. Yang kedua, mengadakan studi pustaka. Yang ketiga, menentukan model dan hipotesis. Yang keempat, mengumpulkan data. Yang kelima, menyusun dan menganalisis dan memberikan interpretasi dari hasil penelitian yang ada.
Yang keenam, membuat generalisasi dan kesimpulan, serta yang tujuh, membuat laporan ilmiah. Ya, asumsi dan batasan dalam metode ilmiah itu terdapatnya keteraturan atau regularity dan urutan atau order. Kemudian terjadinya suatu kejadian selalu ada kaitannya dengan dan tergantung pada kejadian lain yang mendahulunya, gitu ya. Kemudian intinya seperti ini, kalau kita melakukan sebuah penelitian belum tentu itu benar karena tergantung dari kondisi saat itu dan penelitian sebelumnya. Kemudian adanya kontinuitas dalam proses penelitian ya, karena memang perubahan itu selalu terjadi, maka penelitian harus dilakukan secara kontinu. Ya, kemudian pengetahuan yang didapat dari penelitian harus dapat dikomunikasikan. Ya, jelas. Kalau untuk kita membuat sebuah penelitian, ada informasi yang diberikan, maka itu berupa pengetahuan ya. Pengetahuan ini harus bisa dikomunikasikan dengan baik. Oke, penelitian ilmiah secara definisi penelitian ilmiah adalah rangkaian pengamatan yang tersambung, berakumulasi dan melahirkan teori-teori yang mampu menjelaskan dan meramalkan fenomena-fenomena yang ada. Fungsinya terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, menemukan suatu pengetahuan baru, menguji kembali pengetahuan atau hasil penelitian yang ditemukan sebelumnya, atau verifikasi penelitian ya, verifikasi pengetahuan, mengembangkan pengetahuan hasil penelitian yang telah teruji kebenarannya, mencari hubungan antara pengetahuan yang baru ditemukan dengan pengetahuan lainnya, mengadakan ramalan atau prediksi dengan ditemukannya hubungan atau sebab akibat dengan pengetahuan-pengetahuan yang mendahulunya. Tanda-tanda dari penelitian ilmiah yaitu yang pertama, purposiveness atau mempunyai tujuan dan sasaran yang jelas ya. Kemudian dilakukan secara hati-hati atau careful. Kemudian dapat dilakukan pengujian, testable ya. Kemudian dapat direplikasi pada wilayah lain atau waktu yang akan datang. Precision and confident dilakukan dengan teliti dan memiliki derajat kebenaran yang dapat dipercaya. Kemudian yang keenam, dilakukan dengan cara tidak memihak dan semua data, semua tata cara prosedur disampaikan secara eksplisit dan jelas. Kemudian dapat digeneralisasikan pada populasi akses maupun populasi sasaran, dan yang terakhir menganut prinsip kesederhanaan. Nah, sedangkan pendekatan non-ilmiah itu apa? Yang pertama, biasanya menggunakan common sense atau akal sehat saja. Kemudian banyak sekali prasangka yang dimasukkan ke dalam penelitian tersebut, gitu ya. Jadi kita menggunakan pendekatan non-ilmiah. Kemudian otoritas ilmiah dan kewibawaan, penemuan kebetulan dan coba-coba, serta dorongan hati atau intuitif. Gitu. Ini menjadi sebuah pendekatan yang non-ilmiah dalam sebuah penelitian. Nah, ini adalah bagannya mengenai penelitian atau ya penelitian ilmiah dan non-ilmiah. Ya, bahwa pendekatan ilmiah dan non-ilmiah itu berdasarkan rasa ingin tahu atau mencari kebenaran. Kalau non-ilmiah biasanya sifatnya kebetulan, berdasarkan akal sehat, ya, intuisi, kemudian trial and error, spekulasi, dan otoritas. Sedangkan ilmiah itu berdasarkan logika, penalaran, pengembangan teori, dan rancangan penelitian melalui permasalahan dan landasan teori yang ada dengan menggunakan metodologi penelitian rancangan sehingga bisa mendapatkan hasil sebuah penelitian. Oke. Materi untuk pertemuan kedua demikian terlebih dahulu. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar maupun lewat WhatsApp. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, saya akhiri. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.